saking Bani Kasanpuro serangan monggo Bapak Ibu kita awali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah atau dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi katur para sederek, para sahabat, para warganipun kedah turunipun. Mugi katur dumateng para bapak ibu kita sedaya, leluhur kita sedaya, simbah kita sedaya ingkang sampun swargi. Mugi Al-Fatihah katur dumateng sedaya para cikal bakal peradaban Islam wonten ing tlatah Mataram Mejo Kabupaten Salam Surakarta Hadiningrat, khusus katur dumateng Panunggalan Senopati Sultan Kumayan Prabusumo. Mugi katur Sultan Hamengkubuwono sepisan mugi pungkasan. Al-Fatihah katur dumateng ingkang sedaya leluhur ingkang bangun Masjid Patok Negoro Babadan menika, khususipun Mbah Kyai Mutohar, Mbah Kyai Kasanpuro, Mbah Kyai Solowati, Mbah Kyai Karangkusari, Mbah Kyai Dipokusumo, Mbah Kyai Solowati lan sedayanipun ingkang sumari wonten ing pasarean Kabupaten Masjid Patok Negoro Babadan. Al-Fatihah ugi katur dumateng kula panjenengan salaki rabi kuyung canggah terangku merah sapa ngandhap sapa migah. Mugia para rawuh sedaya ugi putra putrinipun tansah pinaringan rahayu winjito wiwujeng, wabil khusus tansah pinaringan tetap iman Islam dumugi akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ummatihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wajib wonten karsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus sesepuh Trah Bani Kasanpuro Romo Kyai Haji Syukri Fatoni. Wajib wonten karsanipun para pengurus Bapak Ibu Trah Bani Kasanpuro, para rawuh sedaya ingkang sami insyaallah tansah pinaringan sehat walafiat sedayanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun sumangga kita ngraosaken puja-puji saha pangalembono dumateng asma dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, paring kanikmatan sehingga pakempalan wonten ing siang menika saged kalampahan kanthi slamet lancar lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam wajib dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang paring kepadang dhateng
kula panjenengan sedaya sehingga kanthi wasilah iman Islam ingkang dipun wijakaken dening Kanjeng Nabi, kula panjenengan insyaallah kalebet golongan ingkang selamat wonten ing akhir zaman menika. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, kula kinten jenengan iki dipun sami nggih kagungan yuswa dados wong bilih pun sami ngraosaken kringingen. Semoga katuran selanjoran mawon. Terutama Bapak Ibu ingkang sak ngajeng kula, pun monggo kula biasanya anggenipun ngaji pun katuran selanjoran sebabipun ngaji nek ngampet kringingen niku sing diarep-arep niku ngarampungi kapan. Terus sama buatan Bu nggih. Nggih. Nah, makin ketambahan teknologi tambah kringingen malih nggih Pak Supri nggih. Monggo dados santai mawon. Ingkang paling penting niki niat ngaji insyaallah kanthi niat thalabul ilmi, paling pemadam, paling rahmat, kanthi napa kanthi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, menika kula disuwun kalih Mas rencang kula menika Mas Zakir yang anggenipun saged menceritakan asal usul saking trah Bani Kasatpura dumugi minggah sak paminggahipun dengan terutama untuk golongan anak-anak muda. Itu mungkin tahunya hanya nanti sampai di Kasatpura. Nah, kita hari ini sebentar saja, tidak lama, hanya sekitar 30 menit nanti akan cerita sedikit bahwa apa yang panjenengan teruskan hari ini lampah tindak lampahipun para pendahulu ingkang sami minangka cikal bakal peradaban mataram Islam, wabil khusus ingkang dados pamula buka iman Islam wonten ing tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat saha Surakarta Hadiningrat. Oke, yang pertama ampun nggih Bapak Ibu nggih, niki mbok bilih raosipun kados muyahi segara estu nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini ingkang yang diberikan kepada saya dados berdasarkan serat kekancingan yang saya berikan dari Bani Kasat, yang diberikan ke saya dari Bani Kasatpura itu ke atas. Nanti kita akan menjauh kalau tak ngadeg nggih Bapak Ibu nggih. Nanti ke atas sini kita akan ketemu dengan Sunan Hadi Prabu Hanyakrawati. Prabu Hanyakrawati itu siapa? Sunan Prabu Hadi Hanyakrawati itu bapaknya Sultan Agung Hanyakrawati, putranya Panembahan Senopati. Terus Panembahan Senopati, bapaknya Panembahan Senopati sinten Bapak Ibu? Kyai Ageng Pamanahan. Ini dulu jenengan loh ini. Jadi ini kita ulang-ulang dulu ini. Kyai Ageng Pamanahan, bapak ibu sinten Bapak Ibu? Kyai Ageng Nis iku Terlawean. Ane iku yang ngapunten. Bapaknya Kyai Ageng Nis sinten Bapak Ibu? Kyai Ageng Selo Purwodadi. Bapaknya Kyai Ageng Selo Kiai Getas Pendawa. Bapaknya Kiai Getas Pendawa Kiai Bondan Kejawan. Bapaknya Kiai Bondan Kejawan sinten? Prabu Brawijaya ingkang kaping gangsal ingkang manjing Islam dhateng Sunan Kalijaga. Jadi Prabu Hanyakrawati itu dari Pancerkakung ke atas sampai kepada Brawijaya udah masuk Islam. Ini Brawijaya itu kalau cerita-cerita sejarah kan nanti digambarkan hidup zaman dahulu dalam catatan serat Salasilah di keraton. Prabu Brawijaya itu manjing Islam di tangannya Sunan Kalijaga. Nah, nanti punya anak keturunan Prabu Hanyakrawati yang nanti masuknya kepada yang diterah kekancingan yang diberikan ke saya itu masuknya lewat Raden Abdoro, Raden Ayu Wiro Kusumo, langsung masuk ke, setelah itu punya anak Raden Ayu Jaya Winoto. Raden Ayu Jaya Winoto
sehingga nanti selesai kepada Raden Nganten Kasatpura. Lah Mbah Kasatpura itu pakamnya di mana Bapak Ibu? Tak budi nggih? Nah, tak kisah akhirnya masjid. Mbah Kiai Kasatpura kalih Ibu Nyai Raden Nganten Kasatpura. Putra-putri ini pun dijak Bapak Ibu ngintip donga kepada pendahulu. Sebab apa? Sebab biar tahu asal usul. Mboten kados sakniki anak-anak kita jadi anak Korea, nek mboten Korea dadi wong Londo. Ngapunten. Lagi Mas. Nah, dados nuwun sewu. Kalau ditarik ke atas, jalur yang nanti turun kepada panjenengan itu jenengan ini kagungan getih Sunan Giri. Ya. Masuknya lewat mana? Sunan Giri punya anak Sunan Giri II, kemudian punya anak Pangeran Songket, kemudian punya anak Kiai Juru Mertani. Kiai Juru Mertani punya anak Kiai Juru Kiting, makamnya di Gambiran. Kiai Juru Kiting punya anak Raden Riyo Wirokusumo. Ke belakang lagi Mas. Ya, belakang. Yang sebelumnya. Ini Raden Ayu Bendoro Raden Ayu Wirokusumo. Ini nanti nikah dengan Raden Aryo Wirokusumo, anaknya Kiai Juru Kiting. Kiai Juru Kiting kalau silsilah Pancer Kakung ke atas itu sampai kepada Sunan Giri. Sunan Giri ke atas itu sampai kepada Kanjeng Nabi Ageng Muhammad. Jadi panjenengan para rawuh Trahbani Kasatpura niku kagungan getih Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari ini di mana-mana ada Habib kemana-mana, jenengan sudah lebih dulu langkung sepuh. Nggih, langkung sepuh. Ya. Sampun Bapak Ibu. Sampun nggih, kula terasaken nggih. Sekedap paling niki momen niki boten tidak lama, hanya sekitar 30 menitan ke depan. Pun santai mawon. Pun sami ngelih napa ngelak niki. Nek pun disuguhi niku kunjungan kalih darat monggo kakabulan. Ya geser lagi Mas. Itu dari Sunan Giri. Nah sekarang yang tadi dari Kiai Juru Kiting, kalau yang ini dari Kiai Jejer ingkang samangke bangun padukuhan jejeran yang saat ini jadi wilayah besar pesantren besar di Wonokromo. Jejeran itu juga nanti nyangkut kepada Trahbani Kasatpura. Kiai Jejer kalau ke atas juga silsilahnya kepada Sunan Giri. Ini urutan-urutannya sampai nanti Kiai Juru Mertani. Kiai Juru Mertani punya anak Kiai Juru Wiroprobo, punya anak Kiai Jejer, punya anak Kiai Bagus Sangat, punya anak nanti Nyai Ageng Kriyan, nanti baru punya anak Tumenggung Jayawinoto yang tadi menjadi suaminya Raden Ayu Jayawinoto. Jadi ini jalur dari Sunan Giri yang ngalir kepada Kasatpura dari dua jalur, satu jalurnya Kiai Juru Kiting, satu dari jalur Kiai Jejer, dua-duanya sama-sama minggah wonten ing jalur Sunan Giri. Jadi itu lagi Mas. Ini yang dari jalur Maulana Maghribi panjenengan. Nggih, tapi bukan Maulana Maghribi itu ada banyak. Yang dari panjenengan nanti yang gelarnya Sunan Kadipolo. Gelarnya Sunan Kadipolo. Dari Maulana Maghribi turun ke bawah Kiai Ageng Ngerang Pati. Ngerang 1, Ngerang 2, Ngerang 3, kemudian Kiai Ageng Penjawi. Kiai Ageng Penjawi ini sinten? Kiai Ageng Penjawi ini yang nanti menjadi cikal bakal Mataram Islam bersama dengan Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Juru Mertani.
Jadi ada 3 tokoh besar yang nanti termasuk sesepuh yang membantu pendirian Mataram Islam. Satu Kiai Ageng Penjawi, satu lagi Kiai Ageng Pamanahan, satu lagi Kiai Ageng Juru Mertani. Itu semuanya leluhurnya panjenengan yang masuk dari Bani Kasatiro ke atas. Sampai nanti ke bawah Kiai Wonokrio. Kiai Wonokrio ini makamnya di Jejeran juga. Kiai Jejer juga makamnya di Jejeran. Nanti ada saya berikan foto-fotonya di bawah sini ada. Sumbernya dari Serat Salasilan. Ini salah satu buku babon silsilah yang ada di Keraton. Dan buku ini tebalnya sekitar 600 halaman. Jadi kami menuju kepada catatan-catatan seperti ini. Geser Mas. Nah, yang nanti masuk ke sini Prabu Hanyapurwati dari Sunan Ampel juga ada. Dari mana jalurnya? Sunan Ampel punya anak Dewi Murtasia. Dewi Murtasia nikah sama Sunan Giri. Jadi jenengan juga kagungan getih Sunan Ampel. Sehingga kalau jenengan ziarah ke Surabaya, mungkin jenengan terakhir Sunan Ampel. Jadi kalau ziarah ke Sunan Ampel pun assalamualaikum ya Mbah Ampel, Mbah Kulo, Mbah Iman ini. Iya. Terus sampai bawah, nanti baru masuk ke Sunan Adi Prabu Hanyapurwati. Ngapunten nggih. Ini sebentar saja. Biasanya ngaji-ngaji, baca-baca ayat, baca hadis, nanti ada ayat hadisnya nanti setelah ini. Oke, lagi Mas. Ini yang sampai kepada seluruh orang Mataram. Seluruh Mataram, nanti materinya sudah saya berikan ke Pak Zaki, nanti kalau bisa balik itu. Geser lagi Mas. Ini yang nanti masuk kepada itu Sunan Kalijogo. Ini kan juga nanti ada sentuhannya sama Sunan Kalijogo, tapi nggak saya sampaikan di sini. Dari Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati punya anak dinikahkan dengan Sunan Kalijogo, nanti punya anak dinikahkan dengan Raden Trenggono Demak, nanti punya anak dinikahkan dengan Joko Tingkir, Joko Tingkir punya anak Pangeran Benowo, Pangeran Benowo punya anak Ratu Mas Hadi. Ratu Mas Hadi ini nanti digawa sama Hanyapurwati yang tadi jadi punjernya di dalam silsilah kekajiannya panjenengan ini. Geser lagi Mas. Nah, ini yang dari Nabi Muhammad, dari Kanjeng Nabi sampai Sunan Giri. Catatannya keraton seperti ini. Dari Kanjeng Nabi terus turun sampai Syekh Maulana Ishaq ini Imamul Masih Syekh Walilana, kemudian turun kepada Sunan Giri. Lagi Mas. Jadi itu mengapa gelar-gelar para raja-raja di tanah Jawa pakai istilah Sayyidin Panoto Gomno. Sayyidin itu hari ini artinya dianggap pemimpin, tetapi kalau kita lihat silsilahnya yang dimaksud Sayyidin itu apa? Yang dimaksud Sayyidin itu adalah bahwa semua orang yang punya darah kepada para sunan-sunan dan wali-wali itu berarti terakhir Kanjeng Nabi, sehingga disebut dengan Sayyidin. Sayyidin, Sayyid. Jadi nuwun sewu, saya ulangi lagi, sebelum adanya Habib-Habib yang sana kemarin sekarang ada acara sholawatan, itu di sini ya sebutannya kayak gini, Sayyidin. Sayyidin para togomo artinya panjenengan terahnya Kanjeng Nabi, yang mana orang-orang terahnya Kanjeng Nabi inilah yang menegakkan agama Islam di tanah Jawa sampai hari ini. Nanti setelah ini tujuannya untuk apa seperti ini disampaikan. Geser Mas. Ngalogo. Iya, ini karena tulisan Indonesia. Senopati Ngalogo. Oke. Kalau tulisan Jawanya nanti nyambung, kalau tulisan Indonesianya dipisah. Yang nanti sampai Mbah Kasaturo ke atas itu yang jenengan kan ambilnya dari Raden Kanten Kasaturo yang perempuan. Nah yang laki-laki itu kemana? Dugaan kami karena belum kelihatan silsilahnya. Orang Jawa itu
memakamkan anak keturunan jadi satu dengan simbahnya, sehingga kemungkinan besar Mbah Kiai Kasanpuro itu masih keturunan Mbah Lurah Sorowedi yang makamnya persis di barat sini. Mbah Lurah Sorowedi itu juga dulu abdi dalam Suronoto, Suronatan. Tempatnya dalamnya Pak Kiai Sutri pakai Suronatan. Abdi dalam Suronoto. Abdi dalam Suronoto itu sudah ada sejak zaman Demak. Bukan cuma pas Keraton Yogyakarta, tapi sejak zaman Demak sudah ada. Dan orang-orang yang menempati tugas sebagai abdi dalam Suronoto itu adalah orang-orang yang memimpin acara-acara keislaman di keraton, mulai dari sekaten, hajatan, hajat gunungan, grebek, semua itu abdi dalam Suronoto. Nah, di sini ada yang dimakamkan Mbah Lurah Sorowedi, itu adalah abdi dalam Suronoto, meninggal 1803, makamnya ada di sini. Kok pilih nanti setelah ini ada yang mau pilih ke sana, ngirim doa ke sana, monggo. Perkiraan saya Mbah Kiai Kasanpuro Kakung itu terhubung dengan Mbah Kiai Lurah Sorowedi yang sesama abdi dalam Suronoto, tapi di atasnya. Biasanya nanti simbahnya selesai wafat digantikan anaknya. Kayak pengulu keraton ada namanya Mbah Kiai Kamaludiningrat, itu simbahnya bapaknya dulu Kiai Pengulu, bapaknya Pengulu, kemudian simbahnya Pengulu, terus ke atas sampai Mbah Diponingrat yang pertama kali nanti ikut pembangunan masjid keraton, masjid gede Kauman, itu Mbah Pekeng Ibrahim Diponingrat. Jadi dengan kata lain, kemungkinan besar Mbah Kasanpuro Kakung itu terhubung dengan Mbah Lurah Sorowedi yang makamnya juga dimakamkan di sana. Bisa Mas? Nah, ini makamnya di barat situ. Ini Mbah Lurah, ini makamnya sendiri. Nah, bertiga, tapi ini saya ngambilnya sendiri. Ini Mbah Lurah Sorowedi 1, Mbah Lurah Sorowedi Kakung Putri, yang kedua, ketiga di sini. Persis di belakang sini nanti kok pilih Bapak Ibu Nasa akan tidak ngirim doa ke situ nanti. Lagi Mas. Ini jenah makam kita gede. Kalau panjenengan Nasa akan Juru Mertani, itu ada yang nomor 7 di sini, Juru Mertani. Kemudian ke bawah ada Kiai Ageng Pemanahan sekitar sini 4 sama 5. Oke, geser Mas. Ini Kiai Jejer yang tadi saya cerita Padukuhan Jejeran, yang juga nanti nyambung ke panjenengan. Kiai Jejer di Wonokromo, ini makamnya. Lagi Mas. Ini Kiai Juru Kitik di Gambiran, Kiai Juru Kitik yang juga nanti nyambung ke panjenengan lewat Raden Rio Wirokusumo. Kiai Juru Kitik punya anak Raden Rio Wirokusumo. Raden Rio Wirokusumo menikah dengan Raden Ayu Wirokusumo, putrinya cinten, putrinya Ayu Terwangi. Oke, siapa Mas? Gimana? Ini Adipati Joyoningrat yang di dalam silsilah namanya Joyoningrat Gajah Teleno. Ada itu di silsilah itu, ada silsilah kekancingan panjenengan yang punya kekancingan ada. Joyoningrat Gajah Teleno ini tokoh yang sangat penting dalam pembangunan keraton. Jadi keraton itu dulu sebelum dibangun, Pangeran Mangkubumi memerintahkan tokoh untuk survei lokasi pembangunan. Kalau sekarang observer namanya. Ini yang siapa yang observasi? Yang observasi lah beliau ini, Joyoningrat Gajah Teleno, yang juga punya nama Joyo Winoto, makanya di Jejeran. Jadi kira-kira sekarang kalau ada pembangunan rumah, nah pro-nya itu survei lokasi. Nah, yang survei ini beliau orangnya. Gajah Teleno nanti ke atasnya Gajah Cilik nanti ke atasnya Gajah Gede. Lagi Mas, ada lagi. Ini Kiai Wonokrio, simbahnya Joyoningrat Gajah Teleno tadi. Makamnya juga ada di Jejeran. Jadi saya Bapak Ibu saya mengkaji sejarah seperti ini tidak hanya lihat dari naskah-naskah catatan, tapi juga saya datang ke makam-makamnya, cari makamnya ada di mana, datangi, cek benar nggak ada di situ, tercatat atau tidak, jangan-jangan makam palsu. Nah itu kami udah sering seperti itu. Banyak yang palsu-palsu itu. Kata pun kritik semua rata-rata itu. Lagi Mas. Ini makam asli. Ini
gajah cilik yang ini di samping makamnya Kiai Wonokrio tadi. Jadi menurut saya kira-kira di sini makam Mbah Wonokrio, yang gajah gede di sisi timur ke bawah dikit, yang gajah cilik di sebelah sini. Satu cukup, kira-kira satu ruangan ini. Itu di jejeran juga makamnya. Lagi. Nah, untuk apa semua ini Bapak Ibu? Ini surat Hud ayat 120 saya petik dari tafsir Quran bahasa Jawa Kiai Bakri Syahid, rektor pertama UMY, nulis tafsir Quran bahasa Jawa namanya tafsir Al-Huda. Makamnya ada di Kuncen, tapi sudah 4 tahun saya cari makamnya belum ketemu. Anak turunnya juga tidak tahu. Mungkin Pak Sukri, beliau itu di Surunatan Pak dulu katanya, pakai Kolonel Bakri Syahid ini. Barangkali nanti punya data beliau dimakamkan di Kuncen yang sebelah mana. Sampai hari ini kami belum ketemu makamnya. Ini beliau menafsirkan seperti ini tafsir bahasa Jawanya Kiai Bakri Syahid. Rektor pertama UMY, rektor kelima IAIN Sunan Kalijogo. Mas Jaki sebagai dosen Sunan Kalijogo, kalau nggak ketemu makamnya bertanggung jawab. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatu wa dzikra lil mu'minin. Lan kabeh bae ingsun caritake marang sira Muhammad saka caritane para utusan. Tujuannya cerita seperti ini untuk apa? Yaitu supaya hati nira tetap, supaya hati kita ini tetap dalam iman dan Islam. Karena mbah-mbah panjenengan ini tadi, leluhur panjenengan, orang yang memulakan membangun peradaban Islam di tanah ini. Saya bukan keturunannya, tapi kenapa kok seperti ini? Karena bagi saya tinggal di sini, KTP di sini, nyambut gawe di sini, minum air sini. Mbok ya kirim doa kepada orang-orang terdahulu yang sudah membangun peradaban di sini. Sebagai rasa terima kasih kami menelusur seperti ini dalam rangka apa? Mendoakan sebagaimana perintah Quran. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah. Apa? Minta ampunkan dosa. Wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami alladzina sabaquna, yang sudah mendahului kami bil iman, di dalam keimanan. Oleh karena itu menurut saya babakan seperti ini, Mataram Islam ini 400 tahun yang lalu. NU 1926, Muhammadiyah 1912, LDII, MTA, PKS, PDI, P3, PKB belum ada. Jadi saya cerita seperti ini jangan ditarik-tarik. Ini janjane NU Muhammadiyah. Jangan ditarik-tarik ke situ, boten. Saya menceritakan bahwa tanah ini, tempat yang kita tinggali ini, iman dan Islamnya dibangun oleh orang-orang ini, yang mana masuk golongan yutsabbitu bihi adab, supaya tetap iman Islami. Sehingga doa leluhur kita, simbah kita, kalau kita sungkem Idul Fitri, itu mesti doanya yang paling sering diucapkan adalah mugia kuwele nak turunku kabeh tansah pinaringan tetap iman Islam. Terus sama boten Bu? Terus sing diarep-arep anak putune mboten pedhot iman Islami. Ini nutabbitu bihi adab. Waja'aka bihadhil haqqu wa mau'izah. Di sini ada mau'izah wa dzikra, lan pepeling peringatan lil mukminin, kagem wong-wong kang mukmin. Oke, geser lagi. Ini sumber-sumber yang saya rujuk. Saya cerita silsilah ini tadi, sumber-sumbernya dari ini, dari serat-seratan seperti ini. Lagi Mas. Ini ada foto saya meneliti makam-makam tua
Kebetulan di sini ada waktu itu putrinya Pak Zaki masih kecil. Tanya, ini apa Pak? Ini namanya makam, ini kijing, ini namanya nisan. Loh kenapa? Ini orang yang dulu bangun peradaban di sini. Tapi orang sini sekarang namanya nggak tahu. Nah itu untuk apa Pak? Untuk didoakan. Supaya apa Pak? Supaya bebas dari azab kubur. Nanti ada yang salah. Niku nomornya sing metu piro Pak? Salah itu. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah apa tadi? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, kira-kira yang mau kami sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini kenapa kok hari ini minta saya untuk ngisi materi kayak gini. Nanti kalau kira-kira panjenengan boten kersa boten berkenan, yang disalahkan Pak Zaki. Kita mengatakan ada biasanya ada jawab. Ada jawab. Buat pilih wonten pertanyaan atau apa? Semoga kami persilakan. Ini monggo menawi wonten pertanyaan. Ini kebetulan juga selain dari Kasempol juga ada yang dari Terang. Taman Buana. Ada juga yang dari Terang Jurukunci Imok Kiri. Ada juga yang dari Penghulu Pendidikan ya, dari Mbak keluarganya Mas. Oke. Dari keluarganya Pak Ajabi ya. Makanya Kabudi Kucai juga dari Telepon mungkin selain dari sisi lain sudah bisa ditanyakan mungkin di luar itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Mumpung Pak Yaser nih, Pak Yaser ini peneliti silsilah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah saat ini cukup menarik bagi keluarga besar Bani Kasempuro yang ternyata harus jujur diakui belum paham tentang siapakah sesepuh yang kita muliakan ini. Ternyata sesepuh kita ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik, yang wajib kita ikuti bersama-sama. Yang kedua, dalam cerita Mahiswadana ada seorang tokoh yang namanya Gajah Alit. Pertanyaannya, apakah Gajah Alit sebagai seorang tokoh itu juga yang dimasukkan dalam silsilah? Barangkali perlu kita pahami bersama-sama, karena ada anak cucu dari Mbak Kasempuro itu ketika kecilnya, saya nggak tahu sadar atau tidak sadar pernah disebut sebagai Gajah Alit. Gus Fauzi. Alhamdulillah dalam rangka untuk pencerahan, mohon Ustaz Yasir Arafat bisa memberikan pencerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Sutri. Gajah Alit itu juga nanti disebut Jaya Winata. Jadi jeneng kedinasannya Temenggung Jaya Winata dapat gelar Gajah Alit karena beliau ikut juga mempertahankan Kartosuro di masa Amangkurat II, Amangkurat II, Amangkurat III dan DB1 sesarengan, sehingga beliau nanti diberi gelar Gajah Alit, gajah cilik, karena ikut mempertahankan Kartosuro dari serbuan. Waktu itu ada geger pecinan. Nah, geger pecinan di Serbu Sunan Kuning. Kemudian yang kedua penyerbuan keraton juga yang waktu itu Untung Suropati. Jadi beliau ini orang yang memang sebutan-sebutan itu bukan sekedar sebutan, tetapi memang dipertimbangkan berdasarkan kecakapan, keahlian. Nah, yang menarik adalah Mbah Jaya Winata Gajah Alit atau gajah cilik ini nanti, kalau ke atas itu kepada Kiai
atau Kiai Wonokriyo yang ini. Jumayem Nyai Kiai Wonokriyo Pak. Kiai Wonokriyo ini ulama besar di zaman Sultan Agung, masih muda sampai masa Sunan Amangkurat I. Dados ini cucu mantunya Kiai Jejer. Nah, dari jalur inilah nanti ulama-ulama di Yogyakarta berkawin-mawin dengan Trah Amangkubuwana, yang kemudian nanti melahirkan salah satu pahlawan geger Sepei, namanya Tumenggung Sumo Diningrat. Gugur ketika perang Sepei, diserbu di dalamnya di Kumendaman sekarang di masjidnya. Sumo Diningrat itu anaknya Jayaningrat II, Jayaningrat anaknya Jayaningrat I Gajah Tleno, Gajah Tleno anaknya Gajah Cilik. Jadi jalur leluhur Kasanpuro ini juga bagian besar dari sejarah penyerbuan tentara Inggris ke Yogyakarta, yang nanti Yogyakarta di masa Habib II terpaksa ditangkap dan diasingkan ke Penang. Itu Tumenggung Sumo Diningrat. Jadi dari cerita-cerita begini Pak Siti, kita memahami bahwa beliau ini sejak bapak-bapaknya sampai anak turunnya adalah orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah Yogyakarta hari ini. Kita mengenai apakah dulu Pak Fauzi dipanggil Gajah Cilik. Nah itu kalau dalam teori ilmiah itu DNA-nya kayak gitu. Karena leluhurnya punya nama Gajah Cilik, jadi piye carane bapaknya atau ibunya undang itu tidak disengaja nih dadi. Nah itu DNA itu, tanpa kita sadari. Ini biasanya kami kaji dari nama-nama jenengan ke atas itu paling tidak nama mbah-mbah dulu ada. Kalau enggak sama biasanya konversi, maknanya sama tapi artinya beda. Beda sama anak-anak hari ini itu kebanyakan ake lah, ame lah, ame lah, nah itu banyak nya anak-anak hari ini. Jadi nuwun sewu, kadang-kadang nama-nama hari ini juga perlu didesain supaya tidak jauh lari dari nama simbah-simbahnya. Kita Bapak Ibu monggo kok pilih tentang boleh. Data yang lain, ini betul tadi menyebut nama Putri Suropati itu Pak Adabi masih terahnya Putri Suropati juga. Oke, ada tanya? Pak Adabi, Pak Adabi datang. Kemarin mau ngajak sama nanti Pak anak lah, oke, katakan dengan ya situasi kondisi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Adabi, sejarawan. Saya tadi mendengar bahwa ingat dengan Sayyidin para tokohnya. Berarti kan orang-orang yang dulu dan itu laki-laki. Yang terus kalau perempuannya nopon bukan. Jadi itu jadi pertanyaan karena Bapak sekarang kan sudah diangkat sebagai putranya Sultan, sebagai makhluk tinggi gelarnya. Nah kalau baru berarti kan nanti akan jadi raja gitu. Apakah ini menjadi terus gelarnya itu apa gitu buat perempuan? Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kula S2 boten pantun iki. Nggih sebabipun nggih nek mungguh kula karena kita ini peneliti sehingga kita tidak masuk di babakan nanti bagaimananya ya. Jadi cuma ngapunten, atau mungkin juga ingin dibicarakan ya dibicarakan tidak di ruang publik. Nggih maksud niki. Kalau di ruang publik itu nanti kok kayaknya gimana gitu. Jadi ngapunten nggih Bu.
matur nuwun iki silaturahminya nyambung karena saya juga membaca buku-bukunya Pak Adapi almarhum gitu. Matur nuwun terutama yang secara kauman itu Bu. Nah, saya membaca buat pilih nanti masih ada cetakan terbarunya belum mungkin bisa membeli karena dulu saya bacanya edisi lama, kemudian ternyata ada edisi baru. Saya tahunya dari Pak Zaki, akhirnya saya pinjam bukunya ke Pak Zaki. Ini. Semoga Bapak Ibu kalau misalnya masih ada lagi. Kalau tidak ada mungkin mau saya tutup ya. Ampun ya. Mas Zaki cukup bro. Satu lagi. Oke. Sultan siapa, Sunan siapa, itu biasanya nanti dinikahi. Karena apa? Karena tahu bahwa ini jalur yang masuk lewat perempuan. Justru kalau di kita Pak, jalur perempuan itu yang lebih dipentingkan daripada yang laki-laki. Sehingga dalam silsilah-silsilah keraton ke atas itu nanti ada Pangewo, ada Panengen. Yang Pangewo itu nanti yang jalur kepada para raja-raja di sini, yaitu rata-rata dari jalur perempuan. Sampai nanti yang Panengen sampai pada Kanjeng Nabi itu juga masuknya jalur perempuan. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri kalau ke atas itu masuknya kan lewat Sayyidah Fatimah, lewat perempuan itu ke atas, bukan lewat Ali tapi lewat Fatimah. Nah itu yang di Jawa jalur perempuan itu justru yang kalau dalam bahasa saya yang kesplem, yang jos, yang benar-benar mewarisi getih itu yang dari jalur perempuan.
Kemudian ini untuk apa semuanya? Betul, ada hal-hal baik yang mau kita teruskan, hal-hal yang tidak baik kita jadikan pelajaran supaya anak cucu paling tidak bisa meneruskan langkah terbaik daripada pendahulu, dan mudah-mudahan itu tidak menjadi beban bagi kita semuanya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Ya, kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kok pilih pengajian terah pada kesempatan ini kok mungkin berbeda dari ngaji-ngaji sebelumnya. Mudah-mudahan ingkang kathah estu semoga kawula suwun anggenipun saged kita tutup sesarengan kanthi waosan donga ibarat majelis kok pilih kathah perkara-perkara ingkang ngumuri syariatipun Kanjeng Nabi. Kita nyuwun pangapura dhateng Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala sesarengan. Monggo Bapak Ibu kawula aturaken subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun awit kami katursanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi